pasien itu datang ya, lalu di sini daftarnya ke rawat jalan atau rawat inap gitu ya. Kalau rawat jalan kita pilih yang rawat jalan, kalau rawat inap kita pilih yang rawat inap. Saya contohkan yang rawat jalan. Di sini kan ada tambah pendaftar ya. Nah, tambah pendaftar itu kalau misalkan pasien baru kita pilih di sini pasien baru. Kalau misalkan pasiennya sudah lama itu kita bisa scan menggunakan barcode dari kartu pasien. Kalau misalkan tidak menggunakan kartu pasien bisa menggunakan tombol cari di sini. Di sini ya. Nah, di tombol dicari ini sebenarnya di sini ada nomor handphone ya untuk kita membedakan bahwa pasien ini tidak tertukar dengan pasien yang lain. Misalkan ada nama Rudi gitu ya. Dua-duanya bisa aja alamatnya sama gitu ya. Tapi kalau kita tambahin nomor handphone yang tampil di sini bisa juga kita sebagai pembeda gitu ya, tanggal lahir juga ada aja kemungkinan sama gitu walaupun kemungkinannya kecil gitu ya. Ya, walaupun di data pasien itu banyak tapi yang ditampilkan pas kita mencari pasien hanya ini aja, nomor Kamedik gitu kan. Nomor Kamedik juga biasanya ada aja pasien yang nggak bawa kartunya walaupun klinik itu memberikan kartu gitu ya. Jadi ya banyak kemungkinan lah kalau di lapangan gitu ya. Ini bisa sebagai acuan ya, bisa menggunakan barcode atau nomor handphone sih gitu. Kita pilih misalkan satu aja ya, pasien Namira ya di sini. Kita pilih. Nah, di sini itu sebenarnya di sini ada keluhan ya. Keluhan itu bisa kita isi, bisa tidak gitu. Maksudnya nanti ini bisa diisi buat nanti di anamnesa. Tapi kalaupun diisi juga tidak apa-apa gitu ya. Kita isi, terus kita pilih di dokter umum, terus di sini dokter coba ya. Kita pilih di sini pasiennya umum. Jadi kan alur pertamanya pasien datang itu mendaftar ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita print. Yang pertama, di sini ada surat bukti pelayanan, ini bisa di print ya, bisa di print untuk pasiennya. Nanti checklistan ininya bisa secara manual atau nanti kalau yang sebentar, kalau misalkan yang lainnya ini ada secara otomatis gitu. Nah, selain itu ada juga di sini yang tombol print ini adalah nomor antrian untuk poli ya, bukan antrian pendaftaran. Bedanya kan kalau pendaftaran itu pas pasien datang ya. Kalau ini pasien sudah daftar. Nah, ini ke pasien poli. Nanti kalau misalkan ada yang daftar lagi ke poli umum berarti nanti antriannya yang kedua. Kalau ke poli gigi berarti nanti satu lagi karena itu beda poli. Jadi antrian di sini dia adalah antrian poli, bukan antrian pendaftaran gitu. Ya. Ya, terus yang satu lagi yang terakhir ini adalah identitas pasien gitu. Karena biasanya kan kalau akreditasi itu bukti fisik juga dibutuhkan ya, dan ini bisa dimanfaatkan gitu ya, kita kita print gitu ketika pasien pertama kali daftar. Ini untuk data pasien. Nah, setelah ini kan pasien sudah mendaftar, sudah mendapat nomor antrian. Berikutnya di bagian dokter di sini masuk ke input pendaftaran. Kemarin kan aksesnya bisa dibagi-bagi ya, misalkan dokter sama perawat kita kasih akses untuk menu rawat jalan saja, ini bisa gitu di sini. Nah, jadi di langkah berikutnya kan input tindakan. Di sini ada Namira yang tadi sudah daftar. Kita pilih di sini. Nah, di sini ada anamnesa yang diisi tadi, yang keluhan itu flu masuk ke sini gitu ya. Dan alergi bisa ditambahkan.
tinggi badan sama berat badan bisa diisi. Kalau kemarin ada yang hilang gitu ya, saya agak sedikit susah juga nge-trackingnya gitu. Jadi kalau misalkan ada pasien yang berobatnya berlanjut, kalau bisa hasilnya di print aja. Nanti kalau misalkan hilang lagi kita bisa cek gitu. Ya kalau misalkan karena sudah dicoba-coba itu nggak hilang gitu. Jadi kita tidak tahu missnya di mana ya. Jadi dicoba ini hasilnya nanti di print gitu. Kalau berobat lagi hilang untuk tinggi badan sama berat badannya baru nanti kita coba tracking gitu. Seperti itu. Misalkan ini 56 ya. Terus nah ini kan tidak ada tombol save ya. Jadi di tindakan itu kita isi pindah ke tab berikutnya di sini yang diagnosa. Ini yang ini sudah tersimpan gitu ya. Sudah tersimpan. Lalu di diagnosa juga kita misalkan kita tambahkan satu aja diagnosa. Nah, di bagian pelayanan kemarin ada kendala nggak? Eh, nggak ada ya. Cuma paling kalau yang lain itu ada yang lupa klik tombol selesai padahal belum selesai tindakan gitu. Nah, itu ya. Nah, ini saya tambahkan aja ya. Misalkan contoh untuk pelayanan di sini gigi palsu. Di sini dokternya sebenarnya bisa 2 sampai 5 ya. Dikhawatirkan nanti misalkan satu tindakan ditangani oleh beberapa dokter gitu. Ini bisa gitu ya. Ini tarifnya. Di sini tarifnya bisa bisa diedit ya. Kuantitinya juga bisa diedit. Lalu untuk resep juga di sini saya ingatkan kembali bahwa untuk obat ini dia satuannya kapsul ya, bukan apa namanya, eh, bukan ya. Jadi kalau misalkan di sebenarnya sih itu kesepakatan dari kliniknya ya. Kalau misalkan memang satuannya mau misalkan satu strip atau satu satu lembar ya berarti inputnya juga nanti di stok barang itu satu satu lembar itu kan hanya kesepakatan aja gitu. Tapi dikhawatirkan ada yang kepake hanya setengahnya gitu hanya 6 biji gitu kan. Jadi itu bisa disiasati dengan satuannya satu satu biji per biji gitu bukan satu lembar. Ya. Itu tergantung dari kesepakatan eh, klinik ya gitu. Tidak ada aturan yang baku gitu. Yang pasti di sini tidak ada satuannya mulai dari miligram gitu, nggak ada gitu. Itu hanya dosis aja di sini. Tetap hitungannya kalau misalkan satunya satu kapsul aja gitu ya berarti berkurangnya satu kalau kita nambahin satu. Nah ini misalkan kita ini kan stoknya banyak ya. Nah ini kita pilih satu. Ini bisa kita close, lalu di sini kuantitinya kita rubah gitu, misalkan 12 ya. Dan aturan di sini, nah aturan aturan di sini kan ada pilihan. Nah kalau pilihannya nggak ada, itu nambahkannya di data master. Ya di data master nanti kita bahas. Ya ini sudah ada misalkan 3 kali 1. Nah kalau misalkan yang lain yang laboratorium digunakan nggak di sana? Hanya tiga. Hanya tiga, Pak. Oh, hanya 3 gimana? Sementara ini cuma dipakai buat tiga ini. Tiga apa? Menu ini ya? Oh, ini aja ya. Oke. Sama kolesterol. Oh, tapi apa namanya? Nanti boleh dicoba ditambahkan ininya apa namanya? Nambahin tarif labnya gitu. Ya. Berarti kalau ada pasien order laboratorium, kita nulisnya di mana berarti? Oh iya, nanti nulisnya di sini nih. Oh, order laboratorium. Nah, ini coba kita ke iya. Jadi untuk di master tarif di sini mana master tarif di keuangan. Nah, master tarif di sini kita tambahkan untuk laboratorium. Nah, ya. Jadi di apa namanya? Di sini misalkan kita
tambahkan untuk apa namanya eh, konsultasi dokter ya. Kalau untuk jenisnya kita harus tambahkan dulu di sini. Master mana nih? Jenis tarif mana jenis tarif? Nah, di sini misalkan kita tambahkannya cek gula misalkan ya. Ini kita tambahkan di sini. Lalu ini di master data ya, menambahkan jenis tarifnya. Terus menambahkan untuk tarifnya itu ada di keuangan di master tarif. Nah, kita pilih di laboratorium. Nah, di sini ada paketnya kita tambahkan. Nah, sebenarnya ini eh, saya kurang paham ya. Jadi minta dipandu aja nih. Misalkan namanya apa? Nama ininya. Nama cek labnya. Gula, Gula misalnya. glukosa. Glukosa ya. Glukosa ya. Nah, di sini saya golongannya pakai pemeriksaan darah. Nah, tarifnya berapa? 15.000. Misalkan 15.000 ya. Nah, di sini ada rincian. Jadi ini tuh batas minimal apa namanya rincian nilainya berapa gitu. Apa misalnya? Misalkan gimana ya kalau gula kurang hafal juga ya. Nah, ini Gimana? nilai normal. Nah, Ya, nilai normalnya berapa? kurang dari 200. Minim, Nah, minimal 200 ya, minimal 200, maksimalnya oh enggak, minimalnya 80, minimalnya 80, maksimalnya 200. maksimalnya 200 ya. Nah, Satuannya apa itu? satuannya gram per desiliter. Gram per Desiliter. gini ya? Bukan, Gram per DL. DL ya. Ya, DL. Nah, ini nilai normalnya buat acuannya berarti 8. 80 sampai 200 ya. Coba kita simpan dulu ya. Kalau misalkan hanya ada kurang dari 126 misalkan gitu kan, ada yang gula puasa. Itu gimana untuk kolom yang nilai minimal nilai maksimal? Oh ya. Jadi kalau apa namanya? Ini kan untuk master tarif itu nanti untuk acuan dokter nginputnya ya nanti ketika di print misalkan hasil tesnya hanya 90, ini kan acuannya ada di sini. Jadi kalau misalkan pemeriksaannya beda lagi di bukan glukosa misalkan ini tambah lagi aja di sini. Atau acuannya banyak ini bisa ditambah lagi rinciannya gitu. Misalkan ini kan kita edit ya. Di sini sebentar. Ini mana ya? Nanti kita coba lihat hasilnya ya. Kita order tadi di input tindakan. Yang ini kita masuk ke laboratorium. Kita order ya. Nah, ini ordernya yang glukosa ya. Glukosa. Nah, ini order terus kita close. Nah, ini anggaplah sudah selesai ya untuk pemberian input tindakannya. Kita pilih selesai. Hasilnya belum kita tuliskan di situ. Belum, nanti yang nulisnya itu bagian laboratorium, bukan dokternya. Oh iya, iya. Ininya. Jadi nanti gimana ya rumusnya? Jadi nanti hasilnya dikembalikan lagi ke dokter ya setelah diisi sama bagian laboratorium. Itu belum menuliskan anu apa eh, tindakan-tindakan lainnya kayak misalkan tindakan dapat obatnya atau pelayanannya. Ini Pak buat yang Tindak lanjut. tindak lanjut. Oh, yang tindak lanjut setelah dikasih lab ya? Hmm.
Ini kalau misalkan belum diselesaikan, ini belum terkirim ini ke bagian laboratorium. Ini yang tindak lanjut ini fungsinya buat apa, Pak? Berarti Oh, ini menyelesaikan ini dulu bisa ke laboratorium baru gitu. iya. Kalau ini belum selesai Pak, kayak misalkan tarifnya belum dihitung, terus tindakan-tindakan lainnya belum dihitung. Sedangkan laboratorium kan bukan akhir dari suatu proses pelayanan. Malah laboratorium kan Hmm. tengah-tengah, bukan akhir. Oh, gitu ya. Jadi harusnya ini gimana ya? Iya sih ketangkap sih maksudnya ya. Jadi harusnya ketika order di sini laboratorium harus udah bisa lihat ya. Kayak gitu bukan ya? Ya, ketika kita order, klik order, Hmm. eh, seharusnya terkonek ke bagian laboratorium. Oh, iya, Jadi iya. tidak perlu kita menyelesaikan prosesnya ini. Jadi kalau ini diklik selesai prosesnya yang tanda kuning itu, Hmm. ya berarti nanti untuk rincian tentang pelayanan tambahannya lagi, misalkan obat-obatannya, tindak lanjutnya itu kan jadinya tidak terrecord. Oh iya ya, oke oke. Saya jadiin catatan ya, nanti harus dipaksa untuk ini langsung terkoneksi ke laboratorium ya tanpa tanpa selesai. Jadi Karena selama ini yang kita lakukan itu kita menyatukan diri di anamnesanya. oh di anamnesa ya. Kita nulis manual hasil pemeriksaan Hasil kita. di sini ya. Iya, jadinya Di di sini. bawah. Nah, Di di sini situ. di anamnesa. Karena kendala di laboratorium tidak record. Oh gitu. Oke oke baik baik. Nanti kita coba di apa namanya di update ya, nyari nyari solusinya agar bisa terkirim ke laboratorium ya tanpa klik tombol selesai. Jadi mungkin sementara di anamnesa boleh, tapi nanti ini harusnya ada tombol kirim di sini gitu ya, biar masuk ke Berarti hal yang serupa juga terjadi di tab lainnya di radiologi atau iya, radiologi dua doang sih itu, laboratorium sama radiologi. hmm. Hmm, oke deh, nanti jadiin catatan ya sama saya Terus untuk ini. riwayat berobat itu Riwayat berobat ini itu kalau misalkan pasien ini pernah berkunjung sebelumnya, lalu berkunjung lagi. Nah, jadi kan dokter itu nggak buka lembaran yang manual di sini sudah ada. Misalkan dia pada tanggal berapa ini? 23 November pernah berkunjung ke sini gitu kan. Dikasih apa nama ini kan berat badannya gitu kan ada gitu kan. Dikasih obatnya apa misalkan. Terus tindakan yang diberikan apa ini bisa dicek di sini gitu. kadang ada beberapa pasien yang memang ketika dilihat riwayatnya pasien ini sering berkunjung. Iya. Kadang data anamnesa, data obatnya sebelumnya nggak ada, kosong. Misalkan kayak data anamnesa kan kita perlu cek gula di situ. Dia waktu itu gulanya berapa ya, gitu. Karena tidak terkonek dengan laboratorium sehingga kita harus manual. Terus ketika dibuka anamnesanya hilang yang sebelumnya. Itu ya. Hmm. Kendala satunya juga itu yang jadi ini buat pelayanannya jadi terhambat gitu. Jadi yang intinya yang di anamnesa sering hilang ya. Tulisan yang kita tulis di anamnesa di kolom anamnesa itu hilang. Yang Nah, yang di anamnesa itu kan di sini ya. ya yang di situ Kalau yang di sininya enggak, Hilang juga. kadang hilang juga, kadang hilang kadang ya. tidak ada sama sekali tulisannya yang di anamnesa itu. Sedangkan data-data pemeriksaan sebelumnya, kunjungan sebelumnya itu kan ada di situ, termasuk pemeriksaan gula, apa keluhannya itu hilang di situ. Oh. Jadi Kalau kan ada pemeriksaan tensinya hmm, berapa, nadinya berapa, itu karena apa ya Pak? eh gimana ya? Ini kan saya jarang nemu juga ya. Maksudnya takut ada perubahan. Tapi di sini banyak daftar ininya dia udah berkunjung berapa kali gitu. Ada. Iya, dari setiap Eh kunjungan-kunjungan yang datang kadang
ada sama sekali datanya anamnesanya hilang. Hmm. Tapi obatnya ada di beberapa kunjungan sebelumnya juga anamnesanya ada, obatnya nggak record. Kalau obat kan sempat kita bahas waktu itu Iya, tentang dirubah itu ya, yang dirubah itu ya. kode Iya. kode itu. Mm. Jadi Nah, kita perbaiki di situ di kodenya itu. kalau sebentar di laporan ini kan ada laporan ya, laporan rekam medis di sini ada apa aja ya? Sebentar saya oper dari 2023 deh. Saya cari nama pasiennya tadi Namira ya. Kalau misalkan hilang dicek di sini kira-kira ada nggak, pernah nggak nyoba lari ke sini gitu? Belum ya. Coba sambil dicek aja nggak apa-apa. Misalkan sekarang kalau lagi buka dicek di laporan rekam medis. Lanjut lagi ya sebelum jalan. Sambil jalan, oke oke. Di input tindakan tadi kita selesaikan. Setelah ini nanti kalau misalkan udah digunakan laboratorium ya, untuk sementara berarti belum bisa digunakan ya laboratoriumnya. Di sini nanti bisa diproses. Nanti di sini ada catatan hasil labnya gitu. Misalkan 90. Nah, ini untuk laboratorium ya. Jadi hanya menambahkan hasil aja kalau di laboratorium. Berarti kan ini kita kan ada tombol print. Ini berarti apa namanya? Satu, maksudnya dari aplikasi ini harusnya tadi harus terkoneksi ke bagian laboratorium tanpa klik selesai di tindakan ya. Oke oke oke. Setelah itu ke bagian farmasi. Di bagian farmasi ada kendala nggak? Farmasi, antrian farmasi, Ada yang beberapa itu enggak bisa diselesaikan. Ada 20. Oh, ada 20 ya? Iya, tapi itu enggak ada pasiennya. Oh, bekas ini kali ya, pas demo itu ya? Iya. Oh, ntar nanti saya coba di tracking deh, bisa dihapus. Soalnya kan apa ya? Ini kan keterkaitan gitu ya relasi data tabelnya gitu. Jadi kalau mau menghapus itu harus menghapus induknya dulu gitu, nama pasiennya, terus riwayat berobatnya gitu. Jadi nggak bisa satu kali tombol hapus. Oke, ini antrian farmasi. Berarti kendalanya itu yang itu aja ya, yang apa namanya yang bekas demonya itu ya. Oke. Kendalanya yang lain sebenarnya ada Pak, kalau misalkan kita stok opname obat yang tinggal sedikit itu nggak ada warning dari aplikasi ya. Ntar punya Mudahan lah apa tuh kan termasuk gudang farmasi itu. oh iya, coba saya nanti cek punya punya Bapak ya. Soalnya versinya versi berapa ya? Kalau yang ini kan saya pakai yang versi terakhir ini. Di master data itu ada minimal ininya, minimal apa namanya, minimal obatnya itu apa minimal obatnya nih, ada stok minimal cukup. Ini itu di apa namanya, di warningnya itu ketika di input tindakan ada merah warningnya. Iya, jadi ketika
saya coba daftarkan satu dulu ya. Mana nih? Lewat rawat jalan. Saya coba tambahkan satu. Misalkan pasien satu. Untuk apa namanya? Untuk kita cek misalkan di input tindakan. Di sini kan itemnya kebetulan hanya ada 2. Saya tambahkan resep. Nah, di sini ini kan stoknya ada 227 ya. Ini ada minimalnya 20, stok cukupnya 30. Misalkan kita habisin 200 ya. Misalkan berarti 250 lah misalkan. Kita habisin di sini 250 misalkan. Nah, nanti di sini ada muncul kayak gitu. Jadi kalau di sini kan ada 2 apa namanya? Di sini stoknya nggak ada tapi sebenarnya ada gitu. Jadi tidak dihabiskan semua gitu. Pernah ada nggak gitu gimana ya? Kalau saya buka punya apa namanya, kita share punya Bapak ini kan saya di record gitu ya. Kita di upload nggak baik juga ya. Nanti dicoba aja misalkan nambahin satu item. Itemnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Terus di sini dicoba sampai sedikit lagi gitu atau sampai nggak habis gitu. Ini kan kalau 227 kita habisin 200 berarti ada sisa 27. Berarti dia stoknya nggak ada informasi untuk minimum. Dia dianggapnya masih cukup gitu. Kalau misalkan 210, nah dia bakal apa namanya ada di sini stok melewati batas minimal. Ada nggak notifnya Pak di sana? Suka ada ya. Di aplikasi punya Bapak ada nggak? Ada. Ada ya. Jadi kalau di bagian gudangnya memang nggak ada warning ya. Tapi adanya di bagian yang ngasih obat gitu. Jadi harus segera konfirmasi misalkan obatnya udah dikit lagi di farmasi. Ya gitu sih kalau di bagian farmasi. Karena di bagian farmasi itu dia apa namanya? Hanya bisa memproses lalu bisa apa namanya menambahkan item gitu. Misalkan dari dokter ini pakainya yang ini tapi nggak ada misalkan obat yang ini bisa digantikan sama obat yang lain yang ada di situ gitu. Itu bagian farmasi bisa menambahkan tapi untuk stok dia nggak bisa. Stok itu harusnya ada bagian stok lagi gitu yang mantau bagian stok bagian gudang gitu. Jadi yang apa namanya yang bagian stok itu ada bagian gudang. Itu kalau di stok obatnya itu nggak bisa dikasih warning apa Pak? Di bagian mana? Di stok obat, bukan di stok obat sih. Master data Pak. Master data di bagian Ya ini obat item. oh, suaranya ada 2 ya? Yang satu di mute aja. Nah, gimana di master Di master ini kan. Terus ya. nanti itu misal di sini kan stoknya kan tinggal 27. Ya. Misal udah berkurang ya tinggal 50 atau berapa gitu. Terus jenengan close dulu. Ya. Terus nanti di stoknya itu misal tinggal 25 lah ya. Itu bisa kayak ada diwarnain Pak. Kayak dikasih warning gitu. Biar nanti kan kalau kita mau nyetok obat itu bisa lihat sini langsung. Sebentar itu sepertinya ada di inventory data stock ya kalau nggak salah ya. Nih. Nah, di data stok ini sih sebenarnya yang harus dipantau sebenarnya. Kalau di stok
Opname itu di inventory itu bisa di yang ini. Oh, yang ini hanya bisa di-download ya, nggak bisa dilihat. Iya. Kalau kartu stok itu rincian satu-satu di sini sih di data Data stok ya. ya. Ini itu kemarin itu bisa difilter berdasarkan kurang dari, nah ini nih. Misalkan yang kurang dari 300 misalkan, ada obat apa aja. Waktu itu harusnya ada gitu di sini gitu. Dicoba aja gitu. Di menu filter ini. Kebetulan ini datanya udah rada dibersih-bersihin, soalnya ini kan umum nih diakses sama orang-orang gitu yang Iya. dicoba aja nanti di sini. Jadi untuk mantaunya misalkan bagian stok gudang itu yang bertanggung jawab itu harus ya ngontrol misalkan tiga hari sekali misalkan gitu kan. Di ininya dikontrol pakai filter ini aja nih. Misalkan yang sedikit lagi misalkan acuannya 300 atau 10 atau berapa ya gitu. Di sini di filter aja. Harusnya muncul di coba kita takut nggak berfungsi ya. Kita coba yang di bawah 100, harusnya yang muncul berarti yang 0 ya. Nah, itu kan seperti itu ya. Oh, gitu. Iya. Jadi pakai pakai yang filter ini aja nih. Pakai filter. Yang kategorinya pakai yang umum aja. Kalau obat tertentu ya boleh kan, ini pembagian kategorinya banyak ya. Misalkan obat apa. Ini kalau mau secara keseluruhan pakai yang pilih kategori aja, dibiarin yang ini yang utama. Berarti semuanya nanti ke filter. Terus itu lagi Pak ke master data yang tadi yang obat. Ya. Itu berarti kalau mau nambah apa kayak obat datangnya nambah stok itu harus dihapus dulu ya. Oh enggak. Hmm. Untuk nambah obat itu ada di inventory. Selama ini nambah obat gimana? Iya di situ saya hapus terus nanti Oh, namanya apa nomornya iya itu ya. saya catat di kertas gitu. Oh gitu. Saya hapusin satu-satu tuh saya tambahin lagi. Kalau yang eh, ada sih yang paling terakhir itu tombol hapus ini kita hilangkan karena banyak yang ngehapus ini jadinya hilang pada pada hilang padahal nggak boleh dihapus. Jadi ini kita ke untuk yang alur biasa ya tadi udah ke farmasi tinggal ke billing ya ke bayar udah normal ya. Nah ini di inventory barang masuk di sini kita kan mau nambah stok ya. Iya. Nah, prosesnya ini nggak bisa langsung nambahin stok begitu aja, tapi kita harus PO dulu. Jadi kita bikin PO, itu PO-nya ya hanya internal aja sebenarnya, mau digunakan secara real juga nggak apa-apa gitu ya. Intinya kita buat kayak nota rencana pembelian lah PO gitu ya. Misalkan saya apa tadi nama obatnya ya, saya lupa. Ya kayak Paramek ya, Paramek. Nah, di sini ini jatuh tempo sama kirimnya bebas aja lah ya. Kalau memang kita udah beli duluan baru mau di input gitu ya, ini nggak apa-apa gitu. Misalkan kita jatuh temponya tanggal 20, lalu harus dikirim misalkan tanggal 27, suppliernya kita beli dari apotek mana gitu ya. Keterangan boleh diisi, alamatnya diisi. Nah, di sini kita itu rencananya maunya belinya berapa. Nah, di sini yang tadi kesepakatannya mau per biji, per strip, atau per box gitu ya. Tapi kan nggak mungkin juga ngasih ke pasien per box ya. Rata-rata kan bijian lah satu kapsul ya namanya ya. Iya. Misalkan kita belinya kalau satu strip itu ada 12, kalau satu box berarti ada berapa ratus gitu ya. Nah, ini di input harganya, harga pas belinya itu berapa gitu. Setelah itu kita simpan. Nah, ini kita PO ya. Ini kita PO. Setelah ini anggaplah kita sudah pesan ke orang, baru setelah pesan barangnya masuk atau obatnya datang. Nah, kita pilih ke barang masuk. Nah, jadi alurnya PO dulu, baru ke barang masuk. Nah, di barang masuk ini kita di sini ada status sebenarnya, di sini menunggu persetujuan.
eh, di persetujuan ini kita apa namanya? Kita klik yang di bagian persetujuannya nih. Nah, kita setujui di sini. Di sini kan ada kita jumlah ordernya 200. Nah, di sini kan ordernya masih kosong nih. Berarti sisanya masih minus 12. Artinya kita ini belum belum kita terima gitu, belum kita isi juga. Nah, kita terima dulu. Kita terima. Nah, setelah diterima di kolom di bawahnya di sini kita produk yang diterimanya berapa. Ini kan kita pesannya 12 ya. Kita isi 12. Nah, di sini ada tombol expirednya ya. Misalkan ini sebenarnya sih belum belum maksimal ya untuk expirednya itu di filter expirednya dia belum belum hilang gitu. Nanti walaupun ini misalkan udah lewat expired masih ada datanya gitu. Karena belum ketemu formulanya sih untuk obat ini sama dengan yang ditambahkan ini hanya acuan aja sih. Nah, misalkan yang menerimanya saya asal aja ya diperiksa oleh admin. Ini kita taruh di gudang ya. Nah, setelah ini kita submit. Ini kita ingat di sini jangan sampai lupa ya nggak diisi langsung di submit nanti yang terimanya malah nol gitu. Nah, ini submit. Nah, di sini kita sudah menerima ini bisa di print juga 12. Nah, setelah ini harusnya ini masuk ke data stok. Nah, stoknya tadi yang paramek nih nambah 12 gitu. Di master data juga nanti harusnya nambah juga 12. Nah, gitu. Itu ya. Jadi itu proses menambahkan produk itu PO dulu, terus barang masuk, nah itu diterima. Artinya kita udah ada barang yang masuk, tapi harusnya dalam akuntansi itu produk apa barang yang masuk otomatis uang kita keluar dong buat bayar gitu ya. Nah, di bagian keuangan kita punya hutang gitu. Di sini ada keuangan masuk ke mana nih? Pembayaran hutang. Nah, ya. Ini yang tadi kita beli apa namanya tanggal 29 Desember ya. Ini kita bayar nih, kita bayar. Nah, kita bayar jumlah bayarnya 24.000. 24.000. Ini jenis bayarnya kita cash misalkan. Nah, akunnya dari mana kan ada akun keuangannya di situ ada kas ya. Ini saya nggak tahu nih yang ini kasnya ada berapa ya. Coba kalau kasnya kosong harusnya nggak bisa. Nah, kita submit. Nah, ini udah selesai berarti kan kas kita juga berkurang gitu, tapi stok kita nambah. Jadi itu sih untuk menambahkan stok. Jadi nanti untuk menambahkan stok apa namanya di master data jangan dihapus lalu ditambahin lagi. Karena khawatir ya itu tadi kalau apalagi kalau kodenya hilang apa berubah ya nanti di pasien juga nggak ada gitu. Iya. Cuma yang jadi catatan tadi ya saya masih belum ketahuan di mana kesalahannya, di mana kekurangan dari aplikasinya yang hilang anamnesanya itu yang diketiknya. Tapi kalau tindakan nggak, tadi obat juga kadang hilang ya. Tapi kalau obat dari kode ya. Obatnya itu iya dari Ya, kode. kalau ini pernah hilang nggak yang tindakan? Tindakan sering hilang sih Pak. Adanya itu pas waktu berobat sudah lama gitu. Soalnya kesini itu hilang biasanya. Tapi ada yang enggak tahu kenapa. Ya ya, agak sedikit susah juga ya nyarinya. Maksudnya takutnya gitu. Pertama mungkin dari aplikasinya gitu atau dari usernya gitu yang menggunakan gitu kan. Jadi karena kalau dari sistem ini kita tidak menghapus ini mau data sampai ribuan pun eh, nggak menghapus data yang lama gitu, nggak menghapus. Nah kalau bisa hilang nanti hilang. Kalau misalkan kejadian hilang dicek di laporan ya. Ini kan di laporannya lumayan banyak ya pilihan laporannya. Mana nih di laporan ini. Nah ini dicari aja misalkan di rekam medis atau misalkan di
apa namanya di bagian kunjungan gitu ya. Ini bisa bisa dicek siapa tadi namanya ya. Namira. Oh, Namira ya. Namira. Namira. Nah, Namira ini dia pernah berkunjung, ini tanggalnya ada 29 Desember, November gitu ya. Jadi bisa bisa dicek di sini untuk itunya, terus di sini ada polinya, terus ada dokternya. Ini kan untuk kunjungan berapa kali sih dia pernah berkunjung gitu. Jadi kalau misalkan hilang, dicek di sini ada 3 kali, lalu kembali ke apa namanya ke di sini ada 3 nggak gitu di rekam medisnya ini. Namira. Ya, jadi nanti, nah ini kan ada 1, 2, 3 nih, berarti kan ada 3 kali kunjungan gitu. Untuk itu hilang enggaknya ini saya belum belum bisa jawab ya itu. Kemarin juga saya di aplikasi nitip nitip satu ya. Terus apa namanya kan di sini saya ada yang dekat ya. Apa namanya klien klien ada yang dekat gitu. Nitip satu gitu yang dia sering berobat, terus di print tuh di print nanti kalau hilang berarti kan maksudnya ada bukti yang printnya itu bahwa ini tuh benar gitu kan pernah diinput. Dan kalau tapi belum ada keluhan juga gitu. Biasanya yang ada keluhan itu ya ini doang sih di input tindakan kita nggak apa namanya ya kalau belum diselesaikan memang nggak bisa kekirim ke Laboratorium. iya nggak kekirim gitu. Orang lain juga kadang ada yang lupa gitu langsung klik selesai padahal tindakan belum selesai jadi minta diedit gitu ya. Nah itu nggak bisa juga gitu, jadi saya kasih solusinya daftar 2 kali gitu, didaftarin aja nggak apa-apa gitu kan 2 kali, karena kalau diedit itu mundur lagi datanya gitu, jadi banyak miss itu kayak misalkan apa namanya keuangan segala macam. Iya, kalau belum dibilling harusnya apa? Biasanya itu dibilling dulu Pak, baru ke laboratorium bisa masuk. Di oh, oh di sana ke billing dulu ya. Iya, dibilling dulu. Terus udah selesai langsung ke laboratorium baru bisa masuk namanya. Sama kayak yang cetak-cetak surat ini. Itu nggak bisa ditambah ya Pak ya? Nggak bisa kalau Mana? kalau di kalau coba oh ini saya coba cetak suratnya. Ini kan apa namanya? Namira mana Namira. Kalau ini kita yang input ini hanya untuk keperluan aja, misalkan kerja ya. Nah, jadi yang lain ini itu tuh apa ya namanya template ya. Jadi Iya. kalau misalkan nambahin kemarin itu nambahin apa ya? Itu apa ya buat mata itu kesehatan mata ya. Kesehatan mata ya. Iya. Susah sih, jadi harus nambahin kolom inputan di sini nih. Template dulu ya Iya, Pak. harus ngerubah ngerubah program dulu sih. Terus nambahin tempat juga sih kalau. Kalau bisa ditambahin itu boleh nggak Pak? Soalnya ada beberapa pasien itu yang pabriknya minta kayak lengkap. Kayak lengkap ya. Iya. Eh, ini kan formatnya baku ya. Kalau dibuat dinamis harus dipikirkan dulu sih itu. Maksudnya kendalanya kalau dibuat dinamis efeknya ke yang lain gimana gitu. Sebenarnya bisa mah bisa gitu. Cuma kan ya imbas ke yang lainnya kayak gimana gitu. Soalnya saya kira bisa diubah kayak apa judulnya ini kan bisa bagi apa diubah di kemarin gitu. Paling di print tapi agak ribet sih. Di print ke PDF lalu PDF-nya yang dirubah gitu ya isinya. Tapi sih agak ribet sih. Mungkin
Ya itu salah satu cara aja sih itu mah. Nah, Tapi kalau input di sini kita harus ada perubahan program sih di sini. terus berbagi. Terus itu Pak, buat kalau pasien kurang kurang dalam bayar itu gimana Pak? Kalau di billing itu Pak, Masuk ke billing. hutang berarti ya. Iya. Namira, ya ini masuknya ke hutang di sini. Kalau misalkan kurang di sini, gimana ya? Saya orangnya kita totalnya 100.000, dianya kurang 30.000 gitu. Oh. Kalau dibikin hutang, tapi nanti laporan keuangannya kurang sinkron. Kalau Iya Pak. kalau hutangnya separuh-separuh ya, kalau hutangnya coba kita jatuh tempo misalkan tanggal 30 Desember ya. Di sini kurang 10.000. Kurang pakai catatannya di sini. Kurang. Nah, nanti pus pusingnya nanti itu uangnya kan udah masuk separoh nih 73.000 ya. Iya. Gimana ya? Kalau di sini ada untuk menu hutang itu hutang keseluruhan sih. Ini Enggak apa-apa sih Pak. masuk ke hutang terus nanti di keuangan di sini ada menu penerimaan piutang di sini. Nah, ya. Ini di sini juga kemarin itu pembayarannya nggak bisa separuh-separuh. Kalau kita bayar dulu misalkan 70.000, bayar cash kurang di sini kurang 13.000 berarti ya. Iya. Kita proses ini nggak bisa bayar 2 kali. Oh bisa ya, bisa 2 kali. Coba kita bayar satu lagi 13 13.000. lunas. Nah ini merah nih, nggak bisa nih. Kenapa? Di sini statusnya sudah terbayar soalnya. Iya soalnya. Biasanya bisanya 1 kali. Cuma 1 kali untuk pembayarannya, bukan jatuh tempo. Iya sih. Ya. Biasanya juga dicatat aja gitu. Oh dicatat aja, oke boleh. Ya. Iya, karena di sini hutangnya cuma bayar 1 kali, nggak bisa bayar cicilan, kasarnya gitu ya. Iya. Mungkin bisa digunakan itu untuk di kasir, apa di billing gitu ya. Pilihnya yang di sini ada penerimaan. Oke, apalagi ya? Kalau tindakan itu Pak, kalau misalnya nanti kayak ada rawat luka, kan ada beberapa orang buat ngerawat gitu ya. Misalnya dokter sama perawatnya itu gimana nih Pak? Jadi perawat dikasih intensif juga? Gimana? Iya, kalau misalnya ada seperti itu gitu. Soalnya selama ini tuh kalau masukin itu hanya dokter aja gitu. Iya. Sebenarnya kan di sini Pelayanan. di pelayanan itu kita kalimatnya juga apa namanya? Kemarin itu bukan dokter ya, di sini tenaga kesehatan ya sebenarnya di sini. Jadi nanti masukin aja di sini daftar apa namanya? Daftar ya, daftar tenaga kesehatannya. Jadi misalkan sebentar kalau misalkan kita pakai yang ini di bawahnya pakai yang perawat nanti tarifnya sama dong untuk komisinya, komisi nakesnya. Tapi di nakesnya itu ndak ada harganya ini Pak. Kalau kemarin saya coba. Soalnya. Nggak ada nggak ada harganya di mana? Di bawahnya jenengan tambahin lagi tadi 2 kali tadi tenaga medisnya Oh, sebentar. langsung. Jadi langsung 2 ya.
kan gini ya. Iya, gini jadinya. Ini kalau ditambahin di manual juga bisa sih. Berarti gimana? Iya. Jadi tarifnya ini kan ada tarif untuk apa namanya? Ini kan tarif yang dibebankan ke apa namanya? Ke pasien ya. Kalau Iya. untuk komisinya sebenarnya ini settingan di awal di menu keuangan ini. Di menu keuangan Keuangan mana nih? Kok nggak kelihatan ya? Keuangan. Nah, di sini di master tarif. master tarif. Nah, di pelayanan ini tadi yang gigi mana ya? Insert gigi palsu. Nah, yang ini sebenarnya eh, yang untuk tenaga kesehatannya segini. Jadi kalau misalkan dipakai di sana, nanti dokter sama perawat komisinya sama. Kalau mau bikin lagi pelayanan baru di sini, data pelayanannya yang khusus untuk eh, perawat. Gitu. Jadi kita kasih di sini apa namanya komisinya berapa gitu ya, kayak gitu. Jadi pakai dua tarif aja nggak apa-apa gitu. Kecuali di sana misalkan belum menggunakan sistem komisi gitu. Jadi berdasarkan tindakan berapa kali gitu, bukan komisi per tindakan. Itu bisa aja. Cuma kalau di sini kan komisinya apa namanya sudah ditentukan. Gitu. Jadi pakai dua ini aja. Master tarifnya dibikin dua aja. Perawat sama ini. Kayak ya sama buat dokter gitu. Toh nanti di billing itu kan kita ada dua pilihan ya. Ada Iya. opsi mau secara rinci yang dikasih ke apa namanya ke pasiennya gitu ya. Ada yang kayak gini, ada yang rekap aja gitu ya. Yang rekap kan ini hanya pelayanan hanya ini gitu. Ini kan gak diketahui sama sama pasien gitu. Iya. Kayak gitu. Terus apa lagi? Terus Buat yang kayak apa ya Pak? Rawat inap itu gimana Pak? kalau rawat inap sama saja, cuma bedanya di sini kita di Masuknya mas, gimana? masih di pendaftaran di sini Mhm. rawat inap, Mhm. terus sama kita cari pasiennya, kita pakai pasien 2 deh, pasien 2 ya. Di Iya. sini pilihannya, aduh, dokternya udah ditambahin belum ya? Dokter, nah, coba. Nah, ini ada pilihan ruangannya nih. Nah, ruangannya ini ada di master ini ya, ruangan-ruangannya tarifnya gitu. Misalkan ini kita pakai ruangan ini. Nah, terus ini pakai yang penangguhan umum, kita daftar. Di sini ditindakannya itu dirawat inap. Nah, bedanya apa namanya? Di pilihan awal aja di situ. Cuma bedanya di sini nanti ada kamar gitu kan. Dia menginapnya apa beberapa lama gitu nambah itu. Hampir hampir sama. Cuma nanti saya apa namanya? Nah, kalau yang ini ada tombol kirim nih. Coba kita coba ya. Glukosa glukosa satu kali aja ini dua kali glukosa saya kirim ke laboratorium, sudah dikirim kita masuk ke laboratorium. Nah, ini masuk sih, jadi iya ntar saya coba yang apa berarti yang dirawat jalan ya itu Iya. harus harus sama gitu ya di laboratorium. Oke, apalagi ya, kalau yang keuangan kira-kira gimana kendalanya? Nggak ada sih Pak, cuma Ada. di itu aja Pak, apa di tanggalnya itu misalnya kalau kita lupa buat buat jurnal umum ya buat hari ini tuh nggak bisa ya apa kayak milih tanggal gitu. Jadi kalau ya kalau yang ada apa namanya ada bagian akuntansi yang ya ini kan akuntansi dasar ya yang sudah Iya. paham akuntansi dasar. Nah ini nggak bisa milih
tanggal memang. Cuma tanggalnya. cuma ini itu kan yang tidak ke record sama aplikasi itu baru kan kita buat jurnal ya. Iya. Nah, kalau mau yang simple misalkan kita mau bayar listrik atau bayar pulsa, ini pakai ada di sini pembayaran biaya nih. Kalau di sini langsung ke record juga gitu. Kita misalkan bayarnya bayar telepon. Nah, pakai cash. Nah, ini sumbernya kita mau dari mana nih uangnya gitu. Misalkan dari kas. Ini jumlah bayarnya berapa. Nanti di jurnalnya ada kok. Yang penting nanti kita atur di sini nih di kas dan bank ini. Di sini kan ada saldo kas nih. Saldo kas ini ada beberapa, ada kas pendapatan, ada kas utama, ini ada kas kecil gitu ya, petty cash itu. Nah, kalau kas pendapatan itu kalau bisa setiap setelah tutup buku, Iya. setelah tutup buku jangan nggak usah setiap closing sih, terlalu banyak nanti ini. 1 bulan lah setelah tutup buku, ini dipindahin aja ke kas. Kas. Iya, kas pendapatan itu. Itu adanya di menu ini, kas dan bank, kita pilih mutasi. Mutasi kas. Iya. Ini sudah digunakan belum ya? Belum. Belum ya. Jadi Pakai jurnal umum soalnya. oh gitu. Jadi dari kas pendapatan ini kita pindahin ke kas utama. Totalnya misalkan tadi ada 100.000 aja ya, misalkan 100.000. Nah, ini terbilang 100.000, misalkan di sini mutasi bulan Desember 2023 kita simpan. Nah, nanti di menu kas ini Kas. nambah ke sini, yang ini berkurang. Di jurnal juga harusnya di neraca ya. Kalau di buku besar ini bisa dilihat sih, di buku besar misalkan kas pendapatan itu kemana aja larinya gitu ya. Kita lihat tanggalnya. Nah, ini kan kita ada uang masuk dari rawat jalan, ini kan RJL ya, rawat Iya. jalan. Lalu ini ada keluar, ternyata kita mutasikan, dipindahin ke harusnya di sini agak lengkap sih keterangannya, misalkan mutasi ke kas utama gitu kan. Ya, biar kita nge-trackingnya enak gitu kalau uraiannya jelas. Kalau ini kan agak bingung juga saya. Nah, jadi kan total tinggal 30.000 yang tadinya 70 gitu kan. Nah, ini untuk dari bulan startnya dari bulan Desember tanggal berapa ya? Tanggal 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, rada simple, kita bisa menggunakan pembayaran biaya gitu. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan jurnal umum ya nggak apa-apa gitu di sini. Cuma memang kita di sini nggak ada pemilihan tanggalnya gitu. Neraca saldo Desember. Ini gitu sih. Oke, mungkin berarti itu yang belum clear itu tadi di input tindakan ya. Dirawat jalan bagian laboratorium, belum ada tombol kirim, sama yang hilang di riwayat berobat ya. Iya. Riwayat berobat. Ini Kalau buat rujuk internal itu gimana, Pak? enggak sih, kalau rujuk internal ini sebenarnya kan ada rawat inap sama rawat jalan. Yang tadinya rawat jalan misalkan mau dijadiin rawat inap, ini dioper gitu. Gitu. Jadi dioper aja terus milih ruangan, tidak mesti daftar dari awal lagi gitu. Oh iya iya. Kalau misalkan mau menggunakan ini, daftar dari awal juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuma ini ada pilihan untuk nggak mesti daftar langsung kesini. Pak mau tanya soal keuangan lagi. Boleh, boleh. Itu apa ya tadi? Keuangan. Keuangan. Kalau buat misalnya ada orang yang bayar buat transfer gitu ke itu lagi ya Pak ya, ke kas dan bank ya. Iya, ada kas masuk. Gitu. Ya, Kalau transfer ya. Jadi kan di billingnya itu pakai yang ini ya, pakai yang bukan yang cash ya. Jadi biar nggak double masuknya gitu.
Pas bayarnya menggunakan yang ini EDC, terus pilih. Ini kan cuma ada BRI ya. Ini bisa ditambahin sih. Tambahinnya di mana ya? Saya lupa lagi juga ya. Di master data di mana ya? Banyak, soalnya ini banyak juga menunya, saya nggak. Iya. Nah, di bank nih, di bank. Nah, ini bisa ditambahin untuk EDC-nya. Kita tambahin aja. Statusnya di sini buat apa gitu ya, debit apa kredit. Iya. Biar nanti sesuai ketika kita nambahin. Oke. Terus yang apa itu? COA tadi itu buat apa? Yang mana? Yang di keuangan. Di bagian keuangan, menu keuangan ya. Iya, ya ini loh COA. Nah, ini jurnal ya. Jadi kita pembuatan akun memang ada yang defaultnya kita kunci, ya kita kunci nggak bisa dirubah karena udah aturan baku akuntansi ya. Nah, kalau yang lainnya ini bisa kita tambahkan. Misalkan ada hutang apa gitu ya. Terus di sini kan kayak listrik yang kayak gitu emang sudah ada, tapi kalau yang belum ada gitu tambahkan. Bisa ditambahkan. Iya. Intinya sih kalau di sini kan bagian keuangan ya, bagian akuntansi yang ngerti misalkan untuk kalau kita peralatan itu masuknya ke beban atau ke yang mana. Ini akun ya, akun untuk kita prosesnya. Tapi aman kok yang wajibnya itu sudah pada dikunci gitu, kayak kas, petikes, pendapatan itu kan wajib ada. Ini juga kas BPJS nggak tahu nih ada yang nambahin gitu. Mungkin mereka nyoba untuk pembayaran BPJS khusus dikumpulin di hasil hasil apa klaim ya kalau nggak salah, Iya. dimasukin ke sini gitu, uang masuk ke Untuk itu Pak, tutup bukunya itu buat 1 tahun apa 1 bulan aja? setiap 1 bulan tutup 1 bulan. buku ya. Jadi apa namanya, kalau yang tutup kasir ini kan setiap selesai ya. Iya. Ya kalau yang tutup buku mana nih? Bawahnya Tutup cek. buku. Nah, kalau yang ini di sini memang sudah ada warningnya sih. Tutup buku itu maksimal apa namanya, sebelum tanggal 3 atau berapa ya, nanti pas kita mau prosesnya. Kalau yang ini di sini dia ada keterangan katanya terdapat satu piutang melebihi jatuh tempo. Jadi ada yang kita belum bayar gitu, belum bayar ke pihak lain gitu. Mau kita paksa tutup buku apa enggak gitu, apa mau kita bayarin dulu gitu. Ya, ini biasanya kalau di tanggal 11 atau sebelum tanggal mendekati akhir bulan ini ada keterangan sih, belum bisa tutup buku gitu. Ada keterangan. Jadi nggak boleh misalkan tanggal 12 mau tutup buku gitu. Harus di akhir. Dan tutup buku itu per periode. Terus mau tanya itu Pak, buat cetak surat yang surat sakit. Surat sakit ya di sini, cetak surat sakit yang Itu ada beberapa pasien yang minta buat izinnya itu buat besok, tapi itu nggak bisa Pak. kalau Ya, saya kalau nggak ada tindakan ini nggak bisa sih untuk cetak ya. Jadi kalau kemarin itu ada juga ya yang minta sama saya, disarankan untuk minimal ada tindakan gitu. Jadi daftar terus masuk ke tindakan misalkan konsultasi dokter gitu. Kayak gitu. Kalau nggak ada tidak ada tindakan di sini nggak bisa milih gitu ya. Nah, kalau di sini waktu istirahatnya 3 hari untuk keperluan misalkan istirahat ya atau apa ya. Nah, ini kan nanti hasilnya kayak gini. iya Pak. Tapi misal kalau pasiennya itu minta besok, itu nggak bisa diganti. Tanggalnya ya? Iya. Oh, tar. Kan di sini ada ini ya. eh, Gimana ya? Di sini kan ada terhitung 3 hari. Iya. Yang Mulai hari ini bisanya. Sedangkan pasiennya itu mintanya itu besok. berarti kalau pas hari
hari itu dikasih surat berarti kurang 2 hari ya dia ya, terhitungnya ya, Iya. terhitungnya 2 hari ya. Gimana ya, Ber- hmm, kalau kita ini kan Jumat 29 sampai 31, Jumat Sabtu Minggu, harusnya berarti Senin masih ini ya, misalkan Masih Senin mau istirahat ya, mana ya, Opsional aja sih Pak itu. apa sih namanya. Kalau kalau pakai 4 hari baru nyampe sih, jadi dilebihin gitu sampai ke Januari. Ya sih karena emang hitungannya kan dari, Tadi periksa. iya, tanggal periksa. Biasanya memang tanggal periksa juga kan masuk ke izinnya. Izin ya, ya. nggak bisa dirubah sih untuk tanggal. Ditanya Si- asuransi. Sekarang sekalian. Oke, Ya kan boleh. biar terrecord maksudnya. Iya. Gimana? Asuransi. Iya. Kalau misalkan kejadian begitu, Iya. gimana? Iya, kalau buat asuransi itu gimana, Pak? Oh, Kalau bekerja sama dengan BPJS, Iya. oh gitu. Sebenarnya kalau mana ya, pendaftaran pendaftaran kita tambah pendaftaran lagi deh. Pendaftaran pasien 3. Ini poli umum, dokter, coba kita pakai asuransi. Nah, di sini kan apa ya? Sebenarnya asuransi asuransi di sini ini bukan bridging ke BPJS ya. Kalau bridging ke BPJS itu nanti kita ada rombakan sistem, terus API dari Dinkesnya kita masukin ke aplikasi kita, nanti sinkron antara data dari Pikir ya, kalau nggak salah Pikir sama ini sinkron datanya gitu, data apa namanya, terus data tindakannya juga masuk. Nah, kalau di sistem ini tuh sebenarnya belum bridging ke BPJS gitu. Tapi asuransi di sini hanya sebagai bahwa pasien ini berobat menggunakan asuransi, nomor kartunya ini, dan nanti klaimnya ke bagian apa namanya, pihak-pihak asuransi. Terus nanti uangnya dimasukin di kas kayak yang tadi yang kemarin bikin akun BPJS gitu. Jadi tidak tidak tersistem gabung ke BPJS gitu. Jadi kalau mau gabung ke BPJS itu harus bridging dulu. Proses bridging juga agak sedikit gimana ya, bukan susah nggak susah ya. Jadi nanti dari pihak klinik juga mengajukan ke Dinkes. Terus syaratnya dari Dinkes itu biasanya harus ada pihak IT-nya di klinik itu. Terus sudah ada sistemnya gitu kan. Terus ada apa lagi ya? Saya lupa sih persyaratannya. Nah, nanti dari proses pendaftaran itu kita dikasih tuh API-nya nanti biar bisa disinkronkan antara aplikasi BPJS dengan aplikasi ini gitu. Kayak gitu sih kalau untuk asuransi BPJS ya. Kalau asuransi yang lain ya ini sistemnya hampir sama aja, cuma bedanya dia jenis penanggungnya itu umum atau menggunakan tapi bisa ya Pak ya kalau misalkan aplikasi ini di bridging dengan BPJS. bisa di breeding ke BPJS bisa, cuma kalau yang belum pernah sama sekali itu kita yang aplikasi yang baru itu apa ya, Sehati ya. Ya Eh, satu hati ya. oh, Satu Hati ya. Satu hati. Ya Satu waktu, sehat apa satu hati ya? Harus sehat. oh, Satu Sehat ya. Eh, Iya saya dua lupa. satu hati ya yang mana ya Pak? Iya, saya lupa sih itu kemarin itu ada yang nge-call juga ya pengen di breeding ke situ, kata ya kita pertama ya memang akhir tahun ini kita banyak deadline ya, jadi agak agak apa namanya, agak keteteran gitu sebenarnya. Jadi kita pertama memang belum pernah gitu kalau BPJS ya, walaupun susah tapi bisa gitu ya. Maksudnya harus ada rombakan-rombakan sistem gitu tapi bisa gitu. Tapi kalau sehati kita harus belajar dari awal lagi gitu dan butuh proses lama. Kalau untuk BPJS ya bisa gitu. Tinggal nanti itu ada beberapa
pilihan gitu ya. Semakin banyak fitur yang mau di breeding, mau digabungin, disinkronin ya nanti apa namanya untuk biaya ke kita juga semakin banyak gitu. Tapi biasanya obat sama layanan sama apa sih satu lagi saya lupa itu. Jadi layanannya nanti terikot langsung di BPJS, misalkan ada yang ngasih tindakan ini nanti terikot di aplikasi pikirnya gitu. Banyak sih sebenarnya obat segala macam itu bisa disinkronkan gitu. Gitu. Tapi mereka ada yang oh ya udahlah kita klaim biasa aja gitu. Karena memang kita apa namanya kita batasin ya walaupun bisa gitu kita batasin juga kalau fiturnya banyak juga kewalahan juga gitu ngerombaknya. Kalau untuk satu sehat kita belum pernah sama sekali. Kemarin udah dua klinik itu yang minta. Kita belum sanggup gitu. Kalau sekarang, kalau soalnya ya kita pertama ya kita kan harus konsisten juga ya kalau sudah ada janji sama yang lain harus selesai sekian kita nggak mau keteteran gitu. Ini juga saya di rumah ini gitu kan. Oh, semalam janjiannya semalam ya semalam pagi semalam ya kalau nggak salah kata saya jam 4 lah bisa gitu karena kebetulan biasanya itu janjinya habis Jumat itu minta jam 9 ketemu saya sampai rumah tadi jam 3 jam 4 ya udah ini kita jam terakhir ada yang jam 7 malam juga itu tatap muka gitu nggak zoom ya nggak ketemu gitu kalau kita kan waktu itu dijadwalin jam 7 ya jam 7 tapi dari sana sibuk ini juga kayaknya tadi lagi sibuk juga ya oke oke silakan kalau masih ada Sampun Pak. Sudah Pak. sudah ya cukup ya ini insya Allah terrecord ya coba saya